Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfidata Syanur Fitrian dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2202 1040 2011. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang wirausahawan nasional dengan judul Kesuksesan Bisnis Sarahkil di Berbagai Bidang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang wirausahawan. Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang berciri-ciri pandai dan berbakat, mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, dan memasarkannya. Wirausahawan juga berani mengambil resiko dalam pekerjaannya untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal serta mengatur permodaan operasinya. Wirausahawan juga seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru. Wirausahawan juga umumnya bisa juga dibilang sebagai seorang sumber ide dan bisnis baru. Kewirausahawan juga diartikan sebagai nilai yang mengkombinasi sumber-sumber melalui cara baru dan bisa memenangkan persaingan. Sebagai contoh, di sini saya akan memaparkan wirausahawan muda sukses ialah Sarahkil. Sarahkil adalah seorang pebisnis muda yang lahir di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 29 Maret 1996. Sarahkil tidaklah hanya seorang pebisnis muda, namun ia juga seorang miliarder dan influencer. Sarah mengawali bisnisnya saat di sekolah dasar hingga kuliah, dengan berjualan aksesoris perempuan seperti jepit badai atau jedai yang ia ambil dengan kisaran harga 1.000 hingga 2.000 rupiah dengan nilai jual 10.000 hingga 20.000 rupiah dan menghasilkan omset yang sangat besar hingga puluhan juta pada usia yang sangat muda yaitu 18 tahun. Sarahkil mengawali bisnis berjualan jepit badai dengan ia mengambil barang dagang dari Cina. Dan akhirnya banyak orang yang tertarik menjual kembali menjadi reseller dari Sarah. Kepiawaian Sarah berbisnis sendiri diasah sejak sekolah dasar hingga ia kuliah. Dimulai dari berjualan binder dan jepit rambut yang ia jual hingga luar kota. Aktivitas bisnis Sarahkil mulai diseriusi hingga akhirnya ia meluncurkan berbagai bisnis di bidang yang macam-macam, sebut saja kecantikan hingga bisnis kuliner. Pada saat ia menjalani masa jaya bisnis aksesorisnya mulai reda dan merasa bersifat musiman saja, ia tidaklah hanya berputus asa namun langsung dengan cepat beralih bisnis dengan menjual pakaian wanita dan ia berjualan online. Pada saat itu, sembari dengan ia berjualan pakaian, Sarah mulai membangun personal branding untuk lebih maju dan lebih mengamati orang-orang di sekitarnya yang menyukai hal-hal berbau kafe. Di saat itulah Sarah memutar otak untuk mencari celah agar membuka sebuah bisnis baru. Akhirnya dia membuka sebuah kafe pertamanya yang diberi nama Cotton Ink. Bermodal dari uang hasil penjualan dari bisnis online-nya, kafe Cotton Ink bermula dari tempat tanpa pegawai, alias Sarah harus memasak sendiri semua menu di kafe. Dia melakukan learning by doing beberapa tahun di Cotton Ink. Ia menjual kembang gula, es krim, dan kopi. Cafe Cotton Ink juga sempat viral di media hingga diliputi oleh beberapa stasiun TV dikarenakan kafe yang desainnya unik dan banyak pengunjung. Bisnis ini dibuat Sarah dengan karena ia tidak sengaja melihat seseorang penjual permen kapas dan karena ia melihat peluang besar, akhirnya Sarah mengajak penjual permen kapas ini bekerja sama. Anak pertama dari 3 saudara yang telah bekerja sangat keras ini, Sarah mulai tahu pola bisnis sampai membangun lebih baik dari manajemen sampai organisasi yang ia kembangkan. Cotton Ink sukses tidak membuat Sarah berhenti. Dia memulai kafe baru bernama K-Labs Cafe. Bila Cotton Ink spesialkan menu gulali kapas, maka K-Labs Cafe mengunggulkan menu ice cream nitrogennya. Kafe kedua juga sama-sama membludak sampai di luar ekspektasi. Dia lalu berekspansi sampai ke Bali.
Kembali Sarah membuka kafe lain bernama Aste Bistro. Kafe ini menghadirkan nuansa klasik dengan pernak-pernik bernuansa Eropa. Tidak berhenti sampai di situ saja, Sarah ikut join membangun restoran sate Taichan goreng yang ia rintis dan kembangkan bekerja sama dengan selebgram Rachel V-nya. Ada 2 lokasi di Malang dan Surabaya. Semua berkat sukses membentuk pola berbisnis yang ulet dan sesuai kebutuhannya. Restoran Taichan goreng ini cukup banyak pengunjungnya dan booming. Walaupun bisnis yang ia buat dengan selebgram Rachel V-nya ini sukses, ia tetap berpikir banyak cara untuk membangun bisnis lain. Kerja sama membangun restoran mie, namanya Mie Bang Chat, yang bekerja sama dengan YouTuber sukses bernama Arif Muhammad dan dibuka sejak 2011. Menghasilkan lebih banyak daripada bayangan, Sarah mampu membeli mobil mewah, membangun rumah dan punya apartemen sendiri, dan sudah tidak lagi merepotkan kedua orang tuanya. Sarah belum puas karena telah menemukan polanya. Bisnis berikutnya, ia membuka usaha kosmetik, mulai dari body lotion yang diberi nama K-Glow. Kemudian Sarah juga membuat produk untuk rambut yang bernama Hair Repair by Sarah Kiel. Tidak hanya itu, Sarah Kiel lantas melanjutkan membuat produk skincare untuk wajah yang bernaung di K-Glow juga. Awalnya Sarah berpikir peluang skincare untuk dijadikan bisnis adalah peluang yang cukup besar karena maraknya bisnis skincare belakangan ini. Lewat brand skincare yang ia rintis, K-Glow Official miliknya, ia tidak hanya berpromosi, namun mengajak followersnya untuk menjadi orang yang lebih percaya diri. Tidak hanya berpikir untuk membuat sebuah bisnis, namun Sarah juga memberikan impact baik pada masyarakat dan followersnya dengan bisnis yang ia jalankan. Dengan bisnis yang ia jalankan ini, dia banyak membuka lowongan pekerjaan lebih banyak. Tidak hanya berpikir bisnis, ia juga sering memberikan motivasi agar orang-orang tergugah untuk menjadi wirausahawan karena motivasi yang baik dari Sarah. Sarah juga memotivasi agar menjadi diri yang berani dan percaya diri dan tidak takut rugi dalam mengambil keputusan dalam berbisnis, agar tercapainya bisnis dengan lancar dan sukses. Mungkin itu saja deskripsi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.